Shalom, selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube Simeon Sulistyo. Kali ini saya membahas tentang menunggu jawaban doa. Ya, kita pasti pernah berdoa, meminta sesuatu atau menunggu janji Tuhan itu datang, gitu ya. Namanya menunggu mungkin rasanya nggak enak ya, bosan gitu. Kapan jadinya, kapan terjawab nih, kapan gitu ya. Dan kadangkala tidak jarang kita jadi frustrasi sendiri, bener nggak sih ini jawaban doa begitu ya. Nah, kali ini saya membahas itu bagaimana, apa yang harus kita lakukan ketika kita menunggu jawaban doa. Ya, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan ketika kita menunggu jawaban doa supaya nggak frustrasi dan supaya jawaban doa itu terjadi gitu ya, sudah sampai pada waktunya gitu. Yang pertama yaitu persiapkan diri kita dengan baik. Sambil kita berdoa, sambil kita persiapkan diri kita supaya nanti ketika waktu Tuhan itu sampai, maka kita sudah siap. Gitu ya. Seringkali kita berdoa itu tidak tahu apa yang kita doakan gitu ya. Kita minta diberkati, tapi kitanya sendiri yang belum siap diberkati. Bisa saja seperti itu. Contoh, yang jualan, Tuhan saya minta jualannya laris gitu ya. Tapi kalau ada orang yang nanya belum beli gitu, kita sewot. Tanya terus dari tadi nggak beli. Nah, itu tanda, salah satu tanda kalau kita belum siap diberkati gitu. Padahal kita minta diberkati kan. Nah, ini salah satu tanda bahwa kita belum siap diberkati. Atau kadangkala kurang ramah ya kan dengan teman atau dengan calon pelanggan gitu, mau beli udah mau beli nih, nawar itu terus, ini sudah pas ini dan seterusnya, malah ngamuk. Ya itu belum siap diberkati. Kalau kita ramah, kita baik, itu kan malah orang itu akan loyal sama kita, bisa saja. Nah itu salah satu contohnya ya. Jadi persiapkan diri kita untuk kita memperoleh jawaban doa itu. Ibarat kita minta air gitu ya, kita persiapkan dulu wadahnya gitu. Siapkan dulu wadahnya, jangan terus minta air tapi nggak ada wadahnya. Nah, nanti begitu air kita datang itu bagaimana kita bisa menerimanya gitu ya. Yang pertama, siapkan diri kita supaya ketika waktu Tuhan sampai kita sudah siap. Yang kedua, tetaplah bersyukur dan terus berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa ya. Doa terus, karena Tuhan bilang siapa yang meminta akan mendapat. Meminta akan beri ya. Mencari akan mendapat. Gitu. Jadi tetaplah bersyukur dan teruslah berdoa ya. Lalu yang ketiga yaitu jaga hati. Tetap jaga hati kita supaya kita tidak meragukan kuasa Tuhan, dan juga supaya kita siap menerima apapun jawaban dari Tuhan gitu. Apakah Tuhan ACC ya, ataukah Tuhan bilang tunggu dulu ya, ataukah Tuhan bilang tidak jawabannya, yaitu supaya hati kita siap gitu. Persiapan hati kita untuk menerima apapun jawaban dari Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah bilang ada janji gitu kan, pasti akan digenapi dan kita tinggal tunggu waktunya saja. Firman Tuhan katakan semuanya itu indah pada waktunya. Nah, di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 ya, itu katakan bahwa dia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Seringkali kita juga kalau saya ya, khususnya ya, kalau ketika membaca ini indah pada waktunya, nyanya ini waktunya siapa gitu ya? Waktunya Tuhan atau waktunya memang sesuatu itu harus terjadi gitu. Contoh, kalau waktunya sesuatu yang sudah terjadi itu adalah ketika kita berdoa mendapatkan nilai bagus gitu ya, misalkan kalau ketika di sekolah gitu ya, waktunya akan sampai kalau kita ada ulangan gitu kan, belajar sungguh-sungguh dapat hasilnya gitu kan, itu memang pada waktunya. Atau seperti buah pada musimnya gitu ya, berbuah pada musimnya. Saya menemukan jawabannya
di dalam terjemahan King James Version di sana dikatakan He hath made everything beautiful in His time. Nah, in His time berarti di dalam waktunya Tuhan. Jadi percaya saja ketika waktu Tuhan sampai itu indah, ya. Meskipun mungkin buat kita kayaknya terlambat gitu. Kayaknya waduh Tuhan ini gimana nih? Sudah terlambat, ini mepet sekali waktunya. Saya harus dapat jawaban doa sekarang juga gitu ya, atau paling lambat besok gitu. Ya, paling lambat besok Tuhan. Kalau tidak, aduh nggak tahu, ya kan? Bisa saja kita seperti itu. Nah, tapi kalau waktunya Tuhan sampai, tidak ada kata terlambat. Buat kita sepertinya terlambat. Contoh, kisahnya Abraham pada waktu itu diberi janji untuk punya anak gitu kan. Tapi ternyata harus nunggu sekian tahun, kira-kira 14 tahun harus menunggu betul-betul anak yang dijanjikan itu lahir gitu. Dia menerima janji si Sarah itu malah sudah mati haid gitu. Secara manusia terlambat nggak? Terlambat banget gitu kan. Sudah nggak ada harapan lagi gitu. Tapi di dalam masa usia lanjutnya ini malah justru Tuhan kasih janjinya itu tergenapi. Ya, akhirnya si Ishak lahir. Ya, luar biasa sekali. Dan kita ingat juga tentang kisahnya Lazarus pada waktu itu Yesua beritahu bahwa Lazarus ini sakit gitu kan. Tuhan Yesus malah justru sengaja tinggal di situ selama 2 hari, sengaja mengolor waktu. Ya, di dalam Yohanes atau Yohanan pasalnya yang ke-11 kita lihat. Yohanes pasal yang 11 ayat yang ke-6 di sana dikatakan seperti ini. Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa dia sakit pada waktu itu, memang dia tetap tinggal di tempat di mana dia berada selama 2 hari. Jadi Yesus dengar si Lazarus sakit keras gitu, malah sengaja tinggal 2 hari. Lalu apa yang terjadi? Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-17, di sana dikatakan Kemudian ketika tiba, Yesua mendapati dia sudah 4 hari berada di dalam kubur. Saudara, telat gitu kan secara manusia. Bahkan si Maria dan Marta bilang, seandainya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Ya. Dia pikir kalau Tuhan Yesus pada waktu itu langsung pulang, langsung datang, pasti sembuh gitu kan. Tapi dia harus mati gitu. Terlambat, secara manusia terlambat. Tapi itu bukan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan justru sengaja molor dan akhirnya Lazarus dibangkitkan juga. Ya kan? Nah, ingat, menurut kita mungkin terlambat, tetapi ingat Tuhan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Waktunya siapa? Tuhan. Bukan waktunya kejadian itu memang harus terjadi, tetapi waktunya Tuhan. Seperti kita kayaknya minta jawaban doa, tapi kayaknya sudah terlambat. Jangan khawatir, kalau memang itu janji Tuhan, Tuhan pasti akan memenuhinya. Ya, kalau waktu Tuhan sampai itu luar biasa sekali. Kita juga ingat ketika ada perumpamaan, bukan perumpamaan. Kita juga ingat di perjamuan di Kana, Maria waktu itu sudah gopoh gitu kalau orang Jawa bilangnya, sudah bingung gitu. Ini anunya anggurnya habis, ini gimana ini gitu kan? Minta tolong Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Tunggu, waktuku belum tiba. Waktunya Tuhan belum tiba. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Maria? Maria mempersiapkan segala sesuatu supaya ketika waktu Tuhan itu tiba, dia sudah siap. Yaitu apa? Maria mempersiapkan para pegawai-pegawai pesta pernikahan itu, menyiapkan hati mereka, menyiapkan segala sesuatunya. Kalau kamu nanti dikasih tahu, diperintahkan oleh
Yesua, nurut saja, tidak usah protes, nurut saja, gitu ya. Nah itu salah satu bentuk mempersiapkan diri, ya. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, langsung tuanglah air itu ke dalam tempayan-tempayan, lalu cedoklah, kasihkan ke pemimpin pesta. Sudah siap. Coba kalau Maria belum mempersiapkan diri, pegawai-pegawainya bilang, "Loh, kamu tuh siapa? Kok nyuruh-nyuruh gitu kan?" Ya, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saudara berada dan apapun yang saudara alami, yang sedang doakan saat ini, nunggu waktu Tuhan, mungkin nunggu jawaban doa, tetaplah percaya kepada Tuhan. Jaga hati kita untuk tetap kita percaya kepada Tuhan. Siapkan diri dan tetap bersyukur. Ingat, Tuhan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapa Yahweh di dalam nama Tuhan Yeshua Masiah memberkati kita. Shalom.